teman-teman pilih itu. Tapi kalau misalkan semuanya adalah pendapat, teman-teman ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya spesial membahas 10 soal moderasi beragama untuk seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman kita yang sudah daftar di Kementerian Agama. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini yuk, dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, di sini saya mau sedikit spill dulu teman-teman ya, surat dari Kementerian Agama terkait dengan SKTT, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, kalau di Kementerian Agama ini berupa apa? Tes moderasi beragama ya, kalau tahun lalu ya, moderasi beragama. Nah, buat teman-teman yang nanya, ini saya bisa ikut nggak sih Kak? Saya kan nggak lulus passing grade teknis, saya kan nggak lulus Mansoswan gitu misalnya teman-teman ya. Nah, di sini keterangannya teman-teman. Peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi CPPPK melalui Computer Assistant Test atau CAT pada Badan Kepegawaian Negara. Yang kemarin teman-teman sudah tes, yaitu kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, inilah yang dimaksud dengan tes CAT di BKN, teman-teman ya. Selama teman-teman mengikuti yang ini, wajib teman-teman ya mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, kecuali bagi peserta yang tidak hadir pada saat seleksi kompetensi CAT BKN, maka dia tidak berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan, karena namanya juga tambahan teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tes utama dari BKN tidak ikut, baru tidak bisa ikut tambahan. Tapi selama teman-teman ini ikut di kompetensi teknis yang utama yaitu BKN, maka teman-teman bisa ikut SKTT teman-teman. Oke, clear teman-teman ya. Nah, di sini pelamar berdasarkan angka 1 di atas wajib memilih titik lokasi ujian pada tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2023. Ini waktunya tinggal sebentar teman-teman ya, tinggal 3 hari lagi. Silahkan teman-teman yang belum memilih titik lokasi, diusahakan segera memilih ya. Kalau misalkan sistemnya error, teman-teman coba terus secara berkala karena banyak yang akses. Biasa teman-teman ya, manusia saja wajar error, apalagi yang namanya komputer teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan error, teman-teman coba secara berkala, apalagi kalau misalkan nggak bisa-bisa juga, silahkan dicoba pas teman-teman tengah malam gitu ya, di dini hari ya, di atas jam 12 biasanya kan sedikit orang yang mengakses karena banyak orang yang tidur. Jadi teman-teman bisa akses di jam-jam itu teman-teman. Oke, jadi usahakan untuk memilih titik lokasi ujian. Buat teman-teman yang sudah pilih, boleh komen di kolom komentar teman-teman mau tesnya di titik lokasi mana. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu terkait dengan seleksi PPPK 2023 Kementerian Agama, yaitu ada CAT BKN dan CAT dari Kemenak teman-teman ya, BKN dan Kemenak. Nah, CAT BKN yang tadi saya jelaskan teman-teman, ada kompetensi teknis, manajerial sosial kultural yang PG-nya 117 dan wawancara yang PG-nya 24 teman-teman ya. Teman-teman, selama teman-teman mengikuti tes ini, teman-teman wajib mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan berupa apa? Tes moderasi beragama teman-teman ya. Mau teman-teman lulus atau tidak di CAT BKN nggak apa-apa teman-teman ya. Karena apa? Karena di CAT Kemenak ini teman-teman bisa terdongkrak nilainya menjadi lebih tinggi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. 4 indikator moderasi beragama yang dari tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk soal-soal di Kementerian Agama teman-teman ya. Semoga saat ini juga sama teman-teman.
Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Ini luas sekali teman-teman ya, ada undang-undang dibahas, ada undang-undang dasar, ada Pancasila, ada masalah NKRI, ada apa lagi? Ya, ada hukum-hukum di bawahnya teman-teman ya, hukum di bawahnya dan lain-lain teman-teman. Ini luas sekali ternyata teman-teman ya. Kemudian yang kedua terkait dengan toleransi, menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk apa keyakinannya, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat dan menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Jadi bagaimana kita ya tidak terlalu banyak ikut campur lah kalau kalau ada perbedaan gitu teman-teman ya. Selama masih diterima di Indonesia ya teman-teman, nggak usah terlalu nggak usah bilang orang-orang lain itu salah gitu ya. Fokus aja sama diri teman-teman sendiri gitu, maksudnya toleransi itu ya. Jadi menghargai orang lain. Kalau Anda berbeda, Anda hargai, bukan Anda cemooh gitu teman-teman. Oke, yang ketiga, anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Jadi, apapun itu niatnya, apapun itu tujuan yang diinginkan, tapi selama prosesnya dia menggunakan kekerasan verbal maupun fisik, teman-teman gak boleh dukung, gak boleh dilakukan apalagi teman-teman ya. Yang terakhir adalah penerimaan tradisi, teman-teman ya. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Nah, teman-teman di sini ada berapa agama yang diterima di Indonesia, teman-teman harus tahu ya. Dan selama tradisi itu diterima oleh pokok ajaran yang diterima di Indonesia, ajaran agama yang diterima di Indonesia, maka teman-teman gak boleh menentangnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu konsep dari moderasi beragama. Terserah teman-teman secara kenyataannya itu bagaimana pendapat atau keyakinan teman-teman, itu urusan pribadi masing-masing. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita bahas dulu jumlah soal dan bobot nilai. Ini berdasarkan tahun kemarin teman-teman ya. Jadi jenis soalnya ada dua bagian. Bagian pertama itu ada 20 butir soal teman-teman ya, dimana nilainya hanya satu yang bernilai benar teman-teman. Dan kalau teman-teman jawab benar, ini dapat nilai 1, kalau salah dapat 0. Ini pilihan gandanya ada 4 A, B, C, D teman-teman ya. Tentunya kalau teman-teman betul semua, maka maksimal teman-teman dapat nilai 20. Kemudian di sini ada soal bagian kedua yang berjumlah 40 butir. Nah, di sini teman-teman akan lebih banyak untuk teman-teman mendapatkan penambahan nilai. Kenapa? Karena di sini poin paling tinggi itu 4 teman-teman ya. Paling tinggi 4. Artinya apa? Teman-teman selalu semua pilihan ganda itu memiliki nilai teman-teman ya, tidak ada yang salah. Jadi teman-teman fokus untuk selalu menjawab soal. Jangan sampai ditinggalkan, karena kalau tidak dijawab nilainya 0. Selama teman-teman menjawab, nilai teman-teman itu berkisar dari 1 sampai 4 ya. Pilihan gandanya A, B, C, D juga. Nah, nanti teman-teman dapat waktu 90 menit. Ini dikerjakan bagian 1 dan 2 ini sekaligus teman-teman ya, dalam satu waktu. Ini waktunya 90 menit teman-teman ya. Nah, di sini nanti untuk soal bagian 2 maksimal dapat 160, berarti skor paling tinggi itu 180, teman-teman. Kalau ada yang bilang nilainya di atas ini, maka itu hoax ya, teman-teman ya. Ini berdasarkan tahun 2022, teman-teman ya. Kita belum tahu tahun 2023 ini apakah sama atau tidak. Oke. Gimana teman-teman, aman ya? Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu rekan kerja Anda izin tidak masuk kerja dengan alasan dia hendak mengikuti tradisi gigi atau meruncingkan gigi di daerahnya. Hal tersebut biasa dilakukan oleh para wanita di daerahnya sebab wanita dengan gigi yang runcing dianggap lebih cantik dan menawan. Teman Anda kemungkinan berasal dari daerah A. Sumatera Utara, B. Sulawesi Utara, C. Sumatera Barat, atau D. Sulawesi Barat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Ini salah satu contoh soal di bagian 1 teman-teman ya, dimana hanya ada satu jawaban benar. Nah, di sini teman-teman apa sih triknya? Nah, untuk triknya teman-teman bagian 1 ini adalah banyak baca teman-teman ya, banyak baca, banyak latihan. Itu yang saya bilang teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya pengetahuan tentang tradisi seperti di soal nomor 1 ini, maka kita tidak bisa menjawab
Gitu teman-teman ya, tentu tidak bisa menjawab. Nah, kita lihat di sini ya, kata kuncinya di kalimat terakhir teman-teman. Sebab wanita dengan gigi yang runcing dianggap lebih cantik dan menawan. Dia mengikuti tradisi apa? Tradisi kerik gigi teman-teman. Nah, kemungkinan dia berasal dari mana? Ya teman-teman, tepat sekali ya. Ini adalah salah satu tradisi di Pulau Siberiut teman-teman ya. Pulau Siberiut teman-teman ya. Dari Sumatera Barat teman-teman. Yang C ya, dari Sumatera Barat. Nanti teman-teman silahkan dibaca-baca lagi tradisi-tradisi unik di Indonesia teman-teman. Oke, jadi yang memiliki poin 1 itu adalah yang C, yang lainnya poinnya 0 gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Nah, ini contoh bagian 2 teman-teman ya, di mana selalu ada poin ya untuk setiap pilihan ganda. Salah satu rekan kerja Anda izin tidak masuk kerja dengan alasan dia hendak mengikuti tradisi kerik gigi dan atau meruncingkan gigi di daerahnya. Nah, awalnya sama teman-teman ya. Hal tersebut biasa dilakukan oleh para wanita di daerahnya sebab wanita dengan gigi yang runcing dianggap lebih cantik dan menawan. A. Saya mendukungnya untuk meruncingkan gigi. B. Saya menerimanya meruncingkan gigi. C. Saya setuju ia meruncingkan gigi. Atau yang D. Saya meyakini apa yang ia yakini. Coba silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Kira-kira mana sih yang memiliki poin paling tinggi teman-teman? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita perhatikan kata-kata awal ya, karena di tahun kemarin banyak sekali kalimat-kalimat yang seperti ini. Ada mendukung, ada menerima, ada mempertahankan, ada lain sebagainya teman-teman ya. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, mana sih yang memiliki poin paling tinggi teman-teman? Nah, di sini kita lihat yang A, saya mendukungnya. Kalau yang B, menerimanya. Mana sih yang lebih tinggi poinnya? Mendukungnya atau menerimanya? Lebih tinggi mendukungnya teman-teman ya. Kenapa bukan menerimanya? Karena di sini kan Anda hanya temannya saja. Anda kan temannya di sana, rekan kerjanya. Mau Anda terima atau tidak itu tidak menjadi persoalan ya teman-teman ya. Nah, di sini yang lebih tepat adalah Anda mendukungnya. Jadi untuk tradisinya ini kan tidak bertentangan dengan ajaran di Indonesia teman-teman ya. Ajaran di Indonesia tidak bertentangan dengan tradisinya. Jadi teman-teman perlu untuk apa? Perlu untuk mendukungnya. Kalau dia bertentangan baru teman-teman tidak usah mendukungnya. Tapi karena ini tidak bertentangan dan itu terkait dengan tradisi. Bagaimana kita ini mempertahankan tradisi di Indonesia? Salah satu caranya adalah Anda melakukan tradisi tersebut. Jika Anda adalah penduduknya, warganya. Tapi kalau Anda bukan warganya, maka Anda Anda mendukungnya, teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih tepat daripada yang A. Maaf teman-teman ya, lebih tepat yang mendukungnya, teman-teman ya. Yang A, ya Allah, salah coret. Yang A lebih tepat dibandingkan dengan yang B, karena menerimanya saja tidak cukup teman-teman ya sebagai rekan kerja. Anda patut untuk mendukungnya. Kemudian yang C, setuju. Mana lebih tepat, mendukungnya atau setuju? Tentu mendukungnya teman-teman ya, karena setuju saja tidak cukup teman-teman untuk mempertahankan tradisi di Indonesia. Kemudian yang D, saya meyakini apa yang ia yakini. Mana yang lebih tepat, A atau D? Lebih tepat yang A teman-teman ya, karena kan Anda berbeda tradisi. Anda tidak harus meyakini apa yang ia yakini, tapi Anda cukup mendukungnya saja. Karena Anda kan bukan dari daerah yang sama dengan dia, gitu teman-teman. Jadi yang A ini lebih tepat, yang memiliki poin 4, B poin 3, C poin 2, dan D poinnya 1. Seperti itu teman-teman ya, gimana? Aman teman-teman? Kalau aman kita lanjut lagi teman-teman ya ke soal yang nomor 3. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book Moderasi Beragama dari aku teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, Undang-Undang Dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Setiap orang bebas memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Hal tersebut telah dijamin pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1, B 28I ayat 1, C 29 ayat 1, atau yang D 29 ayat 2. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kalau yang bagian 1 kembali saya ingatkan bahwa teman-teman harus banyak baca teman-teman.
Nanti misalkan saya salah silahkan diingatkan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya, bebas memeluk agama, beribadat menurut agama, bebas memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Ini itu tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 teman-teman. Ya, jadi jawaban yang benar itu yang A. Silahkan nanti coba teman-teman cek ya untuk yang B, C, dan D ini isinya apa ya di Undang-Undang Dasar 1945. Sekalian teman-teman belajar teman-teman ya, sekalian mengingat. Jadi yang memiliki poin paling tinggi di sini yang A ya, poinnya 1, yang B 0, C 0, D 0 teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang berikutnya. Ini untuk contoh soal bagian 2 ya, yang nomor 4. Salah satu rekan kerja Anda adalah orang yang menganut agama minoritas di kantor. Ia meminta kepada atasan untuk diberikan ruang beribadah. Atasan belum menyetujuinya disebabkan hanya dia yang membutuhkan ruang ibadah tersebut. A. Saya mengerti perasaannya pasti sedih atas keputusan atasan. B. Jika saya ada di posisinya, maka saya akan memperjuangkan hak saya. C. Saya menyetujui tindakan atasan. Atau yang D. Saya membantunya membujuk atasan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman. Atasan belum. Perhatikan kata belum menyetujuinya. Menyetujui apa? Untuk diberikan ruang beribadah. Ini terkait dengan apa teman-teman? Menghargai. Menghargai agama orang lain. Nah, kita lihat di sini teman-teman tindakan Anda. Kembali lagi saya bilang teman-teman ya, kalau misalkan di semua pilihan ganda ini masih ada tindakan nyata yang positif dan berkaitan dengan soal, teman-teman pilih itu. Tapi kalau misalkan semuanya adalah pendapat, teman-teman ambil pendapat yang paling positif. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat yang A. Saya mengerti perasaannya pasti sedih. Mengerti perasaan, kita keep dulu. B. Jika saya ada di posisinya, maka saya akan memperjuangkan hak saya. Di sini apa sih tindakan Anda? Tidak ada teman-teman, ya ini hanya pendapat Anda. Hanya pendapat. Dan di sini di soal sudah dijelaskan, bukan Anda yang ada di posisinya, tapi dia sendiri. Lalu apa tindakan Anda jika bukan Anda yang berada di posisinya? Jadi yang B ini tidak tepat teman-teman. Yang C, saya menyetujui tindakan atasan. Apalagi yang ini teman-teman ya, tindakan atasan apa? Belum menyetujui diberikan ruang beribadah. Jadi Anda termasuk orang yang belum menghargai agama orang lain, karena ini terkait dengan ibadah. Gitu teman-teman ya. Sebisa mungkin untuk di kantor itu menghargai ibadah atau cara-cara ibadah orang lain. Gitu teman-teman ya, di kantor. Jadi yang C ini tidak tepat teman-teman ya, menyetujui tindakan atasan yang belum menyetujui diberikannya ruang beribadah. Kemudian yang D, saya membantunya membujuk atasan. Mana yang lebih tepat, A atau D teman-teman? Gimana? Lebih tepat yang D teman-teman ya, lebih ke tindakan Anda, bahwa Anda membantunya membujuk atasan untuk diberikan ruang beribadah gitu teman-teman ya. Kalau yang akan hanya mengerti perasaannya, berarti Anda belum bertindak, hanya mengerti saja. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat di sini yang D yang memiliki poin 4, A3, B2 dan C1 teman-teman. Seperti itu. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang nomor 5. Mila adalah salah satu rekan kerja Anda yang memiliki tradisi yang sangat unik. Sekali setahun, ia pasti akan izin di hari tersebut untuk melakukan perayaan. Ia mengikuti perayaan Bau Nyale di daerahnya, yaitu proses mengambil cacing berwarna-warni yang muncul sekali setahun di salah satu pantai di daerahnya. Mila berasal dari daerah A, Sumatera Barat, B, Jawa Timur, C, Sulawesi Selatan, atau yang D, Nusa Tenggara Barat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama. Ini tradisi apa sih teman-teman? Ini tradisi Bau Nyale. Buat teman-teman yang belum tahu, silahkan di searching teman-teman ya. Dan tradisi ini sudah masuk di tradisi-tradisi unik di Indonesia teman-teman ya. Di internet sudah banyak sekali disebutkan. Dan di sana Bau Nyale ini adalah tradisi dari Lombok teman-teman ya, dari Lombok, yaitu yaitu Nusa Tenggara Barat. Jadi yang betul adalah yang D yang memiliki poin 1, A0, B0, C0 teman-teman. Seperti itu. Oke, kita next lagi teman-teman ke soal yang berikutnya. Contoh soal bagian 2 yang nomor 6 teman-teman ya.
Mila adalah salah satu rekan kerja Anda yang memiliki tradisi yang sangat unik. Sekali setahun ia pasti akan izin di hari tersebut untuk melakukan perayaan. Ia mengikuti perayaan Bau Nyale di daerahnya, yaitu proses mengambil cacing berwarna-warni yang muncul sekali setahun di salah satu pantai di daerahnya. Keesokan harinya, Mila pasti membawa beberapa makanan olahan cacing berwarna-warni tersebut. Saya akan mencicipinya jika dalam keadaan terpaksa dan terdesak. B. Saya menghargai keyakinan Mila dan membiarkan ia makan cacing tersebut. C. Saya menyetujui tindakan Mila sebab saya juga memiliki tradisi unik. Atau yang D. Saya mengikuti kegiatan Mila dan ikut izin tidak masuk kantor. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Kita perhatikan di sini. Keesokan harinya Mila pasti membawa beberapa makanan olahan cacing berwarna-warni. Saya akan mencicipi jika dalam keadaan terpaksa dan terdesak. Tersedak katanya di sini ya, terdesak maksudnya terdesak. Oke. Maklum teman-teman, yang manusia juga bisa error. Oke. Yang B teman-teman, saya menghargai keyakinan Mila dan membiarkan ia makan cacing tersebut. Gimana teman-teman? Mana yang lebih tepat, A atau B? Perhatikan kata-kata awalnya teman-teman ya, seperti trik kita di Mansos 1 teman-teman ya. Kalau yang A, saya akan mencicipinya. Padahal di soal Anda tidak disuruh mencicipinya. Mila tidak menawarkan pada Anda untuk mencicipinya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kemudian yang B, saya menghargai keyakinan Mila. Mana lebih tepat, A atau B? Tentu yang B teman-teman ya. Anda menghargai keyakinan Mila. Meskipun di sini ada kata membiarkan ia makan cacing tersebut. Karena kan nggak ditawarin juga pada Anda teman-teman. Jadi nggak apa-apa Anda nggak cicip. So yang A ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya menyetujui tindakan Mila sebab saya juga memiliki tradisi unik. Tandai kata di awal teman-teman ya, saya menyetujui. Gimana teman-teman? B atau C? Lebih tepat yang B teman-teman ya, karena di sini Anda dan Mila mengalami ada perbedaan teman-teman ya, ada perbedaan tradisi. Jadi lebih tepat kepada menghargai dibandingkan dengan menyetujui teman-teman. Jadi yang lebih tepat di sini yang B ya, yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya mengikuti kegiatan Mila dan ikut izin tidak masuk kantor. Tepat enggak? Tentu tidak teman-teman ya, menghargai perbedaan itu tidak harus teman-teman ikut melakukan tradisinya, tidak harus teman-teman ya. Apalagi di sini Anda izin tidak masuk kantor, jadi tidak tepat di sini yang D ini teman-teman ya. So yang D kita eliminasi. Jawaban paling tinggi poinnya di sini yang B teman-teman ya, memiliki poin 4, C3, A2 dan D1 seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 7. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Ani sangat senang membeli barang mewah. Setiap kali ia menerima gaji, maka sebagian besar gajinya digunakan untuk membeli barang-barang mewah. Barang-barang tersebut bukan kepentingan yang mendesak. Ani hanya menggunakannya sekali untuk diposting di sosial medianya, kemudian disimpan sebagai pajangan. Tindakan Ani bertentangan dengan Pancasila, sila A ketiga, B kedua, C kelima, atau yang D keempat. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah teman-teman, kita akan jawab bersama ya. Di sini kita lihat, dia menggunakan sebagian besar gajinya untuk membeli barang mewah. Kemudian dia hanya menggunakan sekali teman-teman ya, untuk diposting dan kemudian dipajang. Apakah ini tindakan yang boros? Tentu teman-teman, ini adalah sikap pemborosan. Ini adalah sikap gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah. Nah, terkait dengan yang dua ini bertentangan dengan Pancasila, sila kelima teman-teman ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada butir-butir yang bertentangan, yaitu butir teman-teman nggak boleh pemborosan dan nggak boleh gaya hidup mewah teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu butir-butir Pancasila, boleh teman-teman order buku saya teman-teman ya. Nah, di sana sudah ada saya jelaskan terkait dengan butir-butir Pancasila di bagian akhir halaman teman-teman ya.
ada butir-butir Pancasila, ada juga soal-soal bagian 1 dan bagian 2, teman-teman, ada beberapa soalnya. Kemudian ada juga saya tambahkan di sana soal dari IPMB, teman-teman ya. Siapa tahu keluar untuk tahun ini, kita juga tidak tahu, teman-teman, asalkan kita sudah berjaga-jaga. Gitu, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini yang nomor 7 ini yang memiliki poin 1 adalah yang C, A0, B0 dan D0. Oke, teman-teman ya, aman ya. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Anda melihat anak Anda bermain dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang budaya dan suku yang berbeda dengan Anda. A. Saya mendukung anak saya bergaul dengan siapapun. B. Semua anak berhak tumbuh. Ini berhak tumbuh ya, bukan tumbuk. Berhak tumbuh dengan lingkungan yang berkualitas. C. Saya membiarkannya bergaul dengan siapapun meski saya khawatir. D. Saya menerima pertemanannya dengan baik. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini kita lihat, Anda melihat anak Anda bermain dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang budaya dan suku yang berbeda, teman-teman ya. Kalau ada perbedaan, teman-teman tidak boleh tidak boleh menentang perbedaan, karena kita kan hidup di Indonesia ini yang namanya moderasi beragama ini, teman-teman ya. Gimana kita tidak menentang perbedaan, kita menghargai perbedaan, kita mampu hidup dengan siapapun yang berbeda dengan kita. Itu ya intinya dari moderasi beragama. Jadi kita bagaimana keyakinan kita ada di tengah-tengah, tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri. Jadi tidak terlalu ekstrim pada keyakinan kita dan tidak terlalu merendahkan keyakinan orang lain. Gitu, teman-teman ya, yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi di sini kalau ada perbedaan latar belakang budaya dan suku, kita tidak boleh terlalu menentang gitu, teman-teman ya. Jadi kita terima-terima aja gitu ya, karena itu kan perbedaan, wajar, teman-teman. Itu untuk teori moderasi beragama ya. Terserah teman-teman mau apa keyakinan teman-teman yang asli ya, itu urusan teman-teman, urusan kita masing-masing, teman-teman ya. A. Saya mendukung anak saya bergaul dengan siapapun. Mendukung ini kalimat yang positif ya. Karena apa? Karena kita tidak boleh menentang perbedaan, teman-teman. Kemudian yang B, semua anak berhak tumbuh dengan lingkungan yang berkualitas. Ini bagus, teman-teman, positif, tapi ini hanyalah pendapat. Lebih tepat yang A, teman-teman ya, kita eliminasi yang B. Kemudian yang C, saya membiarkannya bergaul dengan siapapun. Ini sampai di sini bagus, teman-teman ya. Dengan siapapun ini bagus sampai terakhir. Meski saya khawatir. Nah, kalimat tambahan meski saya khawatir ini yang membuat dia menjadi negatif. Berarti apa? Berarti Anda tidak setuju dengan adanya perbedaan. Gitu, teman-teman ya, karena Anda masih khawatir. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya menerima pertemanannya dengan baik. Mana yang lebih tepat? Menerima atau mendukung? Tentu lebih tepat adalah mendukung, teman-teman ya. Kalau menerima ya Anda hanya menerima. Tapi kalau mendukung itu Anda menerima dan Anda memfasilitasi, teman-teman. Jadi lebih tepat yang mendukung, teman-teman ya. Jadi yang A ini jawabannya memiliki poin 4. Kemudian D poinnya 3. Yang C poinnya 2 dan B poin 1. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita next lagi, teman-teman, ke soal yang nomor 9. Salah satu tetangga Anda bernama Rita sering mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya. Hal tersebut tampak mencurigakan bagi tetangga lainnya dan dilaporkan kepada RT dan RW setempat. Pak RT tidak melarangnya dan meminta penjelasan terhadap kegiatan yang dilakukan Rita. Pak RT menghargai kegiatan berkumpul yang diadakan Rita sebab tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan Pak RT sesuai dengan A. Pasal 28E ayat 1, B. Pasal 28E ayat 2, C. Pasal 28E ayat 3, atau yang D. Pasal 28E ayat 4. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini perhatikan kalimat terakhir ya. Mana dia? Pak RT menghargai kegiatan berkumpul yang diadakan Rita sebab tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan Pak RT sesuai dengan apa? A, B, C, atau D, teman-teman? Sesuai dengan yang C, teman-teman ya. Yang C, pasal 28E ayat 3. Di mana pasal 28E ayat 3 ini terkait dengan kebebasan Kebebasan berserikat, teman-teman ya. Berserikat, kemudian berkumpul, kebebasan berkumpul, kebebasan apa lagi, teman-teman? Mengeluarkan pendapat, teman-teman ya. Mengeluarkan pendapat.
Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu pasal 28E ini sering keluar di tahun kemarin ya di moderasi beragama. Silahkan dibaca ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 4 nggak ada teman-teman ayat 4 ya, ini pengecoh aja. Nah ini dibaca ayat 1, 2, 3. Buat apa nanti untuk teman-teman siapa tahu keluar gitu ya, nanti bukan dihafalin ya, tapi diingat kata kuncinya. Seperti yang ini ya, ini kan bukan redaksi asli yang ini inti-intinya saja ya saya ingat ya teman-teman di pasal 28 ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next lagi teman-teman ya ke soal yang nomor terakhir ya, nomor 10. Anda diminta untuk bekerja sama dengan seseorang yang pernah mencemooh bahasa daerah Anda. Maka A, saya terpaksa menolaknya sebab ke depan pasti akan sulit. B, saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. C, saya hanya menerima tawaran dari orang-orang yang menghargai saya. D, saya keberatan terhadap perintah tersebut. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat yang pernah kata pernah mencemooh bahasa daerah Anda. Anda diminta untuk bekerja sama. Pernah berarti ini sudah berlalu. Sudah berlalu teman-teman ya. Nah, gimana tindakan teman-teman? Yang A, saya terpaksa menolaknya. Ini katanya terpaksa menolak. Meskipun alasannya ke depan pasti akan sulit, ini berarti Anda sudah seuzon teman-teman ya. Padahal kejadiannya sudah berlalu. Jadi kalau Anda menolak hanya karena kejadian di masa lalu, maka Anda menghilangkan kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain gitu. Jadi yang A ini tidak tepat ya, kita eliminasi. Kemudian yang B, saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. Ini bagus ya, menerima kerjasama jika memberikan keuntungan. Jika tidak memberikan keuntungan maka tidak diterima ya, nggak apa-apa teman-teman yang masih positif. Kita lihat yang C, saya hanya menerima tawaran dari orang-orang yang menghargai saya. Jadi ini ada indikasi bahwa dia akan menolak. Karena apa? Karena dia pernah tidak dihargai bahasa daerahnya. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya keberatan terhadap perintah tersebut. Anda keberatan. Padahal itu adalah perintah. Jadi ini kita eliminasi teman-teman. Yang paling tepat di sini yang B ya. Saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. Jika tidak memberikan keuntungan maka Anda bisa menolak. Jadi masih positif teman-teman ya. B poinnya 4, C poinnya 3, A poin 2, dan D poin 1 teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa ya, ini soal nomor terakhir. Saya minta tolong sama teman-teman untuk meramaikan video ini, share ke teman-teman kalian yang lain yang daftar di Kementerian Agama. Mungkin banyak yang belum tahu channel saya, banyak yang belum tahu prediksi soal dari saya teman-teman ya. Biar apa? Biar makin banyak membantu orang lain teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya mau sama-sama ingatkan kepada kita semua ya, bersaing sehat itu boleh teman-teman, tapi kalau kita membantu orang lain juga bagus. Karena apa? Karena yang namanya nasib ya teman-teman ya, ada yang nilainya sedikit tapi di formasinya memang tidak ada saingan, dia bisa lulus. Nah, Anda misalkan nilainya lebih tinggi daripada orang yang lulus itu, tapi karena banyak saingan yang memiliki poin lebih tinggi lagi, maka Anda nggak lulus. Itu terkait dengan nasib, kembali kepada nasib teman-teman. Yang penting apa? Yang penting teman-teman sudah berusaha. Dan teman-teman tidak boleh pelit teman-teman ya sama ilmu teman-teman. Mau Anda lulus atau tidak nanti, kalau teman-teman sudah menebar kebaikan kepada orang lain, insya Allah teman-teman akan menuai hasilnya. Oke teman-teman ya, jangan lupa teman-teman bantu saya dengan klik like, komen, kemudian subscribe channel ini buat teman-teman yang belum subscribe. Dan buat teman-teman yang kira-kira temannya belum tahu channel ini, silahkan di-share teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.